Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Al-Quran Agama Islam. Dengan mata kuliah Metafisika, dosen pengampu Ibu Melva Sari Panjaitan, Eskom Mkom. Dengan saya, Ahmad Fauzi sebagai moderator, dan rekan saya sebagai pemateri oleh Andri Supriyadi dan Kholaful Ahmad Harahab. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai diskusi ini. Materi yang pertama presentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak, masdar dari kata atau qara'a, yaqra'u, Qur'anan yang berarti bacaan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz Al-Quran bukanlah mustaq dari qara'a, melainkan isim alam atau nama sesuatu bagi kitab yang mulia. Sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil, penanaman ini dikhususkan menjadi nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qira'a yang maknanya muradif atau sinonim dengan kata qiraah. Artinya bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan karena mengingat pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Misalnya antara lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dalam atau di dalammu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah atau terminologi para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Berikut yang dicantumkan beberapa definisi Al-Quran yang ditemukan para ulama antara lain. Yang pertama itu menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalamnya bukunya Itman Ardiyah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Dua, Muhammad Ali Syahbuni menyebutkan pula sebagai berikut. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara khawatir, serta membaca dan mempelajari merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Baik, yang kedua itu sejarah periodisasi Al-Quran. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah dikenal sebagai sebutan ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran yang turun usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Yusuf Hasim dalam buku Akidah Akhlak tahun 2020 menjelaskan sejarah periodisasi Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama itu periode sebelum hijrah dan ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat Al-Quran diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah ayat ini dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Mekah. Ayat-ayat diberi julukan sebagai ayat Makkiyah. Yang kedua itu periode selepas hijrah dan ayat Madaniyah. Pada periode ini kedua ini, ayat Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah ayat ini disebutkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Madinah. Ayat-ayat diberi julukan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini terdapat 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Karena pengakuan
Imam sudah jelaskan melalui ayat Makkiyah, maka usai hijrah ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Yang ketiga itu sejarah pembukuan Al-Quran, di mana di masa Rasulullah SAW Al-Quran belum terkumpul rapi seperti sekarang. Ketika wahyu diturunkan, Nabi Muhammad SAW membacakannya pada para sahabat baik untuk langsung. Baik, yang ketiga itu penjelasan Brimakham. Para peneliti memperkirakan fragmen manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan dalam menjadi koleksi perpustakaan Universitas Brigham, Inggris, berasal dari sebuah salinan teks Islam tertua yang masih ada di dunia. Bahkan para peneliti memperkirakan fragmen Al-Quran itu ditulis oleh orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW. Melalui penanggalan radiokarbon menunjukkan fragmen Al-Quran yang dimiliki Universitas Brigham Inggris itu setidaknya sudah berusia 1370 tahun. Hal itu menjadi fragmen Al-Quran itu menjadi salah satu bentuk tulisan paling awal dari kitab suci Islam yang ada. Itu bisa membawa kita kembali pada beberapa tahun setelah berdirinya Islam yang sebenarnya, kata Profesor David Thomas. Perjalanan untuk mendapatkan manuskrip itu didanai oleh Edward Carberry, seorang dari keluarga konglomerat yang memiliki industri coklat terbesar. Pengumpulan manuskrip itu untuk meningkatkan status Brigham sebagai pusat intelektual studi agama. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bang Andri Supriyadi. Kepada Bang Andri Supriyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Ahmad Fauzi, yaitu tentang makalah kami. Yaitu adapun penjelasannya yaitu tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah pertama Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa Al-Quran menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Itulah mengapa tiap malam 17 Ramadan diperingatin sebagai malam nuzul Quran. Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 105, yaitu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sejarah turunnya Al-Quran diceritakan dalam berbagai sumber, yaitu dikutip dari buku Pengantar Studi Al-Quran karya Abdul Hamid LC. Turunnya Al-Quran terbagi ke dalam 3 periode. Periode pertama ketika di Bait Al-Mahfuz. Pada proses ini tidak seorang pun yang mengetahui posisi keberadaan Al-Quran, apakah berada di Lauhul Mahfuz dengan dibawa oleh malaikat Jibril atau tidak. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Periode pertama ini disebutkan dalam Quran surah Al-Burud ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun majid bil lauhil mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran. Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
Dan sedangkan periode kedua merupakan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tempat tersebut dinamakan Bait al-Izazah. Beberapa pendapat mengatakan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebelum kenabian. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna nahnu fil lailatil mubarak inna kunna mujirin. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran surah At-Tuhan ayat 3. Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sahrul Ramadana allazi anzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal hudal wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Beberapa ahli juga menafsirkan dan mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam ke-24 Ramadan. Dan itu hanya sebagian pendapat. Dan yaitu proses ketiga atau periode ketiga, yaitu turunnya Al-Quran dari langit ke dunia ke Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran, proses ketiga ini diawali dengan turunnya ayat pertama Al-Quran dalam surah Al-Alaq. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa sebagian pendapat mengatakan turunnya Al-Quran maksudnya mengatakan turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Dan penjelasan selanjutnya itu bagaimana garis-garis besar kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi anzila. Dan penjelasan selanjutnya itu bagaimana garis-garis besar kandungan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan allazi anzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal hudal wal furqan. Artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Karena perannya itu Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dan penjelasan selanjutnya itu nama-nama lain Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran tersebut juga diperkuat dengan adanya nama lain yang memiliki arti yang agung sesuai dengan banyaknya hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara nama lain dari Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu bacaan yang mengumpulkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila." Yaitu sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan berangsur-angsur. Quran surah Al-Insan ayat 23. Dan nama selanjutnya itu Alkitab, buku. Dan Az-Zikir, pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Az-Zikir di antaranya di dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna ala dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir, dan sungguhnya kami benar-benar meliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Dan Al-Qur'an, dan nama selanjutnya itu Al-Furqan, pembeda. Disebut sebagai Al-Furqan atau pembeda karena Al-Qur'an membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Kolopul. Dan dipersilakan Bang Kolopul, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalaful Ahmad Narahab. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Bang Andri, yaitu Alkitab atau buku. Nama Alkitab Allah gunakan dalam awal surat Al-Baqarah, yaitu inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Terus Az-Zikir atau pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Az-Zikir di antaranya dalam surat Al-Hijr, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menggunakan Az-Zikir dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Dan Al-Furqan yang artinya pembeda. Disebut sebagai Al-Furqan atau pembeda karena Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Allah menyebut nama ini dalam firman-Nya, yaitu Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Terus At-Tanzil atau yang artinya yang diturunkan. Nama lain dari Al-Quran ini juga tercantum dalam salah satu ayat, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Setelah itu masuk kita ke fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Huda, yang kedua Asy-Syifa, yang ketiga ada Al-Furqan, yang keempat ada Al-Mu'izah. Jadi saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu Al-Huda.
Yang Al-Huda ini berarti petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam, tapi bagi manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang beriman dan bertakwa saja. Yang kedua, asyifa, yang berarti obat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik, melainkan penyakit hati, perasaan. Manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati. Al-Quran memang hanya berupa lisan, tapi dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia. Kemudian asyifa ini yang saya bahas dalam penelitian ini melalui Living Quran pada praktik pengobatan Ustadz Sanwani. Terus ada yang namanya Al-Furqan, yang berarti pemisah. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar atau hak dan yang batil. Terus ada namanya Al-Mu'izah atau nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat atau peringatan. Orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran bisanya berkaitan dengan sebuah peristiwa kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang ataupun masa setelahnya. Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya penyelesaiannya itu sebaiknya diambil dengan ajaran agama. Bagaimana cara kita menghadapi tetangga, suami, keluarga, atau musuh kita yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah, yang berarti perkataan Tuhan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u, Quran yang berarti menjadi arti sesuatu yang dibaca. Pengertian Al-Quran ini mempunyai makna berupa anjuran kepada umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.